Wibowo, kedua Roy Martin, ketiga Meriam Bellina. Itu mereka bertiga benar-benar pas lagi syuting, waktu itu lagi syuting di Persari kan banyak gitu, aku lagi naik motor, aku sampai bilang sama unit aku, stop, aku mau foto sama mereka gitu. Akhirnya aku nungguin bener-bener depan set mereka supaya mereka mau foto sama aku. Jadi itu aktor favorit lokal aku, plus Azov Rangga tambah satu lagi. Terus kalau di luar aku suka Natalie Portman sama Tom Hardy. Dah. Oh ya, keren. Oke. Lanjut ya. Ya. Oke. Bagaimana cara kalian untuk membangun chemistry pas di Cinta Buta? Karena dari skripnya aja tuh memang udah romantis kan gitu. Jadi kita nggak usah harus mencari yang gimana lagi supaya kita build up jadi lebih romantis. Nah ini memang udah romantis banget ceritanya. Belum lagi Pak Gita sebagai sutradara tuh kayak set membuat set, lampu dan blocking tuh bikin romantis gitu. Jadi kita sebagai pemain juga tiba-tiba masuk ke set, ngobrol, discuss sedikit, udah build up aja emosinya. Kalau menurut aku ya, Pak Gita itu tuh dia itu sutradara sebagai penonton awal yang menontonnya pakai rasa. Kalau menurut aku ya, karena dia penonton bukan sebagai sutradara menurut aku. Jadi kayak dia menonton sebagai orang awam yang kalau misalkan gua nonton dapet rasanya, dia okein. Ya, Jadi dan sebagai pemain itu nggak dipaksa untuk ntar kayak gini ya, ntar gini, enggak. Dia cuma ngasih tau blockingnya, dan kita terserah untuk bermain sesuka hati kita gitu loh. Ya nggak sih? Kalau menurut aku sih gitu. Dan benar beliau tuh yang ngasih kepercayaan semuanya ke kita gitu. Kalau misalkan kita ngerasa nggak enak, kita bisa minta ulang atau bisa minta cut gitu. Karena kita sendiri yang ngerasain apa yang terjadi di set. Basi. Kapan syuting sama dia? Apa? Oh ya. Pertanyaan ke-6 ya. Hai Niki, kamu pengen banget adu acting sama siapa dan memerankan karakter apa? Apa ya? Aku pengen banget. Jadi aku dulu pernah dapet TVM yang sutradarain Pak Gita juga. Di situ aku sebagai istri muda yang bener-bener suka foya-foya. Sementara suaminya tuh kayak sudah tua, gitu, tapi cinta banget sama istri ini. Mungkin bukan dari karakternya tuh biasa aja ya, cuma kayak kadang-kadang antagonis, tapi sebenarnya cinta gitu. Cuma story-nya tuh gitu, kayak gimana caranya sih suami yang udah tua banget ini sama yang istri yang muda yang cantik di kampung tuh disukain banyak orang, tapi tetap they love each other walaupun mereka opposite sifatnya kayak gitu. Kebayang nggak? Tapi ujung-ujungnya istrinya jadi baik. Istrinya jadi baik karena istrinya jadi karena TVM kan, jadi langsung selesai karena dilihat betapa pengorbanan si suaminya itu. Pengen banget adu acting sama siapa? Belum jawab. Oh, Jadi kalau kan tua berarti siapa? mungkin aduh susah, boleh nggak jawabannya terakhir nggak? Oke, kita nomor 7. Ada nggak sih yang paling berkesan selama syuting Cinta Buta? Yang berkesan apa ya? Yang berkesan, ini pertama kali aku syuting bener-bener di one studio gitu. Kayak biasanya studio Persari kan memang buildingnya udah jadi gitu kan. Kalau ini bener-bener kita di studio yang memang mereka build up dari zero. Kayak itu di ruangan AC yang memang mereka bikin semuanya tuh dari, apa sih bahannya? Yang bisa dipindah-pindahin itu. Namanya cuma mockup ya? Apa sih namanya itu? Yang bisa dipindah-pindahin gitu loh gitu. Jadi kayak ini kayak another experience gitu
gitu, bukan kita syuting di lokasi, pindah lokasi, cuma kita beda aja gitu. Terus Pak Gita kemarin kan coba traveling dengan cara baru kan gitu, dengan kayak build terus pakai proyektor gitu, jadi kayak banyak experience baru aja sih. Terus scene yang paling berkesan? Scene-nya yang paling berkesan waktu waktu kita dance kayaknya. waktu aku dance, yang kamu ingat nggak, aku pakai baju yang rombai warna putih. Iya. Terus aku ada dance yang harus diputer-puter gitu loh, reonya. Iya. Aku sempat kecengklak tangan. Oh ya? Gara-gara itu muterin kamu. Berat ya? Enggak. Salah dong. Okay. Kalau aku kan adegan kita putus. Oh iya, yang aku balikin kunci bukan sih? Beneran. Iya. Yeah. Aku ingat banget abis aku syuting itu kan, aku abis satu shot kan, terus cut kan, terus kamu bilang, Nik, aku nangis bener. Karena kita di scene itu, kita awalan ya syuting pagi banget ya, baru datang ya. Ada Pak Gita juga di sana ya, kita di syuting di sana. Syuting, kalau kalian masih ingat, itu yang lempar gantungan kunci ya. Iya. Gantungan kunci. Di situ kita nangis beneran berdua. Jadi pas kita mundur agak ngejauh gitu, dua-duanya nangis. Terus aku nyamperin Niki, kamu kenapa gitu? Ya aku nangis beneran, ini sedih. Lucu sih. Tapi cuman itu hati, nyampe pakai rasa. Lanjut ya, ke-8. Niki, siapa yang bangunin sahur? Aku tidur tuh pasti sekitar jam 3 pagi. Jadi aku sekarang selama bulan Ramadan tidurnya tuh berubah gitu. Jadi aku tidur pagi. Oh, jadi kamu nggak tidur, dia langsung sahur? Pas zuhur, terus bangun sampai sahur. Paling jam 3 gitu. Terus tapi subuh bangun lagi, terus tidur lagi. Oh, berarti kamu tidurnya dari pagi sampai dekat zuhur ya? Iya. Sama. Jadi ada korting setengah hari ya? Iya. Oke, goals apalagi yang belum kamu capai, yang mau kamu capai selain di entertain? Dari bisnis ya mungkin gitu, karena aku kan sekarang juga baru membuat bisnis, baru belajar, baru 1 tahun belakangan ini. Jadi mudah-mudahan bisnisnya bisa expand, bisa lebih besar lagi dan mencoba bisnis lain gitu. Dan aku sama mamaku juga benar-benar tidak partner up sama siapa-siapa gitu, karena aku benar-benar jadi kayak masih belajar gitu. Kadang-kadang up and down-nya juga masih kaget, tapi dari situ kita belajar. Itu pasti lewatin ya kalau bisnis ya, up and down itu. Iya, apalagi kan orang bisnis banyak. Oke, yang terakhir, pencapaian apa yang udah dicapai dan belum dicapai sama Niki? Beda ya sama tadi. Apa yang udah, jadi goals apa yang udah dicapai sama Niki dan yang belum dicapai sama kamu? Oke, ini pertanyaannya bagus, tapi aku jawab, kamu jangan kaget, oke? Karena setiap orang nanya ini, aku jawab, mereka pasti kayak ho gitu. Oke, kalau misalkan pencapaian aku memang dari dulu pengen banget karir aku begini, karir aku gitu, aku pengen punya bisnis, aku pengen punya ini, punya itu gitu. Cuma aku ngerasa kayak, oke, alhamdulillah I got it. Tapi sekarang lagi di-maintain gimana caranya untuk terus bagus gitu. Cuma yang aku inginkan, my dream dari dulu is being a mother. Jadi kayak aku pengen banget jadi ibu gitu. Karena menurut aku
pekerjaan paling mulia di dunia ini, yang paling susah, yang paling hebat itu menjadi seorang ibu, jadi seorang mother gitu. Jadi aku pengen banget bisa experience itu. So one day nanti ketika waktunya sudah datang, bisa mendapatkan goals itu, bisa mendapatkan dream itu as a mother. Bagus. Iya sih. Sekarang kita udah ya, apa yang kita goals kita, misalkan aku punya goals kayak tahun ini aku pengen ini kadang-kadang pekerjaan yang itu kita udah dapetin semua, apalagi ya gitu. Iya sih, sebagai jadi seorang ayah atau seorang kepala rumah tangga itu sesuatu yang mulia juga gitu. Benar sih, kalau cewek kan ibu rumah tangga. Have a family kayaknya gimana gitu ya. Iya sih, apalagi kalau dia jadi kepala atau jadi ibu rumah tangga yang sukses, terus di luar juga sukses, itu udah pencapaian yang bagus banget sih. Dunia dapat, akhirat dapat, ya nggak sih? Oke, udah selesai pertanyaan. Oke, berarti aku tinggal kasih satu pertanyaan sebelum kita tutup live ini. Harapan kamu untuk pandemi COVID-19 di Indonesia, terutama dampak di dunia sinetron. Oke. Kalau aku sih sebenarnya ambil positifnya selama pandemi ini tuh, kita sebagai orang-orang di dunia seni, khususnya di sinetron ya, kita bisa beristirahat sih, dalam arti kayak mungkin setiap kejadian menurut aku tuh, kalau dari segi agama tuh Allah pasti ngasih ada pembelajaran di belakangnya, dalam arti kayak kamu jangan terlalu berlebihan untuk melakukan sesuatu atau segala macam. Makanya kayak bumi dikasih kesehatan, dan aktor dan artis atau kru pun dikasih sedikit istirahat, dan itu yang menurut aku udah jadi bagian dari skenarionya Tuhan sih. Jadi kita tetap jalanin aja, dan untuk kedepannya mungkin kita lebih lebih menjaga semuanya, menjaga kebersihan selama di lokasi ataupun di luar lokasi. Karena satu hal yang bisa kita pelajari selama pandemi itu adalah, yang paling penting sih aku lihat itu dari kebersihannya dan segi kesehatannya sih. Karena semakin aku kayak bertambah umur ini tuh, kayak kesehatan itu semakin harus diperhatiin. Karena dulu waktu masih muda kayak ya santai-santai aja, hidupnya juga gak terlalu olahraga banget. Jadi semakin sini tuh kayak ya juga itu semua yang penting sih. Apalagi dunia sinetron atau dunia yang kita kerjanya tuh lebih dari kerja orang kantoran. Iya. Oke. Mudah-mudahan ini cepat selesai semuanya, terus bisa kembali bekerja lagi, bisa menjadi normal semuanya. So, thank you so much everyone for watching dan udah ngasih questions buat aku dan Azaf. Thank you so much Azaf sudah nemenin saya ngabuburit. Ya.